seruput kopi dulu. Jokowi mengajak serta Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Singapura di Istana Bogor. Sesuatu yang menarik. Mengapa menarik? Karena bagi saya ini adalah bagian dari cerita politik Jokowi yang mulai menyudut, menyempit, dan terpojok. Jokowi mulai tidak secure dengan posisinya, baik posisinya sebagai seorang presiden maupun posisinya dalam kancah politik nasional. Akhirnya apa? Jokowi mulai tampak melakukan upaya-upaya mengambil hati Prabowo. Karena sebelumnya Prabowo lah yang terus-terus mengambil hati Jokowi untuk mendapat barter politik, dukungan dari kekuasaan Jokowi. Dan Prabowo sekarang telah mendapatkan itu semua. Hanya tinggal menunggu beberapa waktu ke depan, beberapa bulan ke depan, paling lama 3 bulan lagi, maka dominasi pengaruh Jokowi terhadap Prabowo usai sudah. Karena sudah tidak punya kekuatan apapun lagi. Sekarang masih punya kekuatan sedikit, karena masih bisa mengancam posisi Prabowo yang belum mengucapkan sumpah sebagai seorang presiden. Diajaknya Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Singapura yang berkunjung secara resmi ke Indonesia adalah menunjukkan betapa Jokowi mulai tidak merasa aman, insecure dengan posisinya sebagai seorang politisi, sebagai seorang presiden, dan akhirnya mulai mengambil hati Prabowo. Mengapa demikian? Karena Jokowi, menurut saya, ini adalah sebuah analisis politik, menurut saya Jokowi mulai sadar bahwa kekuatannya tak kunjung ada yang menopang. Pasca dia nanti selesai dari jabatan presiden, maka Jokowi tidak lagi punya kekuasaan yang dia miliki sekarang. Karena Jokowi tidak memiliki kekuatan politik, maka dia kemarin berusaha terus untuk mencari sebuah pendaratan di mana dia akan memiliki kekuatan politik. Salah satunya adalah di Golkar. Jokowi berharap kekuatan Luhut Binsar Panjaitan, kekuatan Airlangga Hartarto akan bisa membuatnya dengan mudah menduduki singgasana atau tahta di Partai Golkar. Ternyata tidak semudah itu, karena di Golkar banyak sekali tokoh-tokoh yang kemudian akhirnya menentang dan menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap keinginan Jokowi yang tersirat dari banyak situasi politik nasional. Nah, Jokowi sekarang mengajak Prabowo. Ini adalah sinyal betapa Jokowi mulai melemah, Jokowi mulai mengambil hati Prabowo supaya ke depan Prabowo tidak meninggalkan Jokowi. Jokowi ingin menanamkan rasa hutang budi kepada Prabowo. Dengan demikian, Jokowi berharap bahwa Prabowo tidak akan melupakan dirinya nanti yang kehabisan kekuasaan. Sementara Jokowi tak kunjung memiliki kekuatan politik. Ini yang saya baca dari mengapa Jokowi begitu penting mengajak Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Singapura, yang mana Singapura adalah negara kecil tetangga kita, tetapi hutang kita paling banyak adalah dari Singapura. Maka Jokowi merasa penting sekali harus membawa Prabowo Subianto ke sana. Padahal sesungguhnya kita bisa melihat bahwa pertemuan ini seharusnya adalah antara Perdana Menteri dan Presiden yang sama-sama menjabat sebagai kepala pemerintahan. Dan Perdana Menteri Singapura harusnya bisa bertemu secara pribadi atau dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri dengan Presiden terpilih, terpisah dengan Prabowo Subianto. Tidak sekaligus seolah-olah Jokowi ingin menanamkan jasa, menanamkan budi terhadap Prabowo. Kita juga tahu bahwa Perdana Menteri Singapura ini dalam waktu depan akan berganti. Jadi saya melihat upaya Jokowi ini adalah upaya ingin menanam budi supaya dia tidak ditinggalkan oleh Prabowo ke depan ini. Sayang sekali, Jokowi perlahan akan menuai apa yang dia tabur. Pengkhianatan politik yang dilakukan terhadap PD Perjuangan tentu akan berbalas hal yang sama. Jokowi tidak akan ada yang melindungi nanti. Berdoa saja supaya kasus-kasus yang mungkin akan terbongkar nanti di banyak-banyak kegiatan negara, di banyak proyek negara yang dihutangani BUMN maupun investasi-investasi, tidak berbuah menyeret-nyeret nama Pak Jokowi ke depan ini.